mobil pengantin sudah datang. Bambang Pratama, kenapa harus ke desa? Dimas yang menolak sial untuk wanita desa. Tapi yang nikahi putri kaya adalah Rendra. Tidak setuju, harus ganti pasangan. Nonsense, acara nikah sebentar lagi. Mana ada tiba-tiba berubah pikiran. Aku tidak peduli, yang menikahi Putri Wijaya, harus Dimas. Kalau enggak, bentur kepala sampai mati. Acara bahagiamu jadi duka. Bu, keluarga Wijaya kaya, tapi utang mereka menumpuk. Menikahi Clara Wijaya tidak bijak. Ayah suruh adik ke desa demi kebaikannya. Jangan asal ngomong di sini. Ayah pilih kasih. Menyuruhku ke desa. Wanita desa sakit parah menolak sial. Aku dipermalukan seumur hidup. Bu, ibu harus membelaku. Adik, kakak ini demi kebaikanmu. Diamlah kau. Kakak, kau tak tahu mengalah. Malah suruh adik sendiri ke desa menderita. Kau tidak pantas jadi kakak. Aku tidak punya anak. Baik. Aku setuju ganti pasangan. Bagus, Bu. Aku bisa nikahi Clara Wijaya. Tenang, Bu. Aku bakal berbakti pada ibu. Anak baik. Hidup ibu tergantung padamu. Sedangkan kau, si tak bisa diandalkan. Cari traktor seadanya. Kirim cepat ke desa. Setelah jadi menantu masuk, jangan pulang lagi, agar tidak memalukanku. Ayo, nak. Semoga kalian tidak menyesal. Desa, kenapa? Jadi menantu, tak perlu takut. Kalau mau berusaha, bisa hidup enak. Cepat turun. Jangan tunda pulang. Minum anggur nikah tuan muda kedua. Pergi sana. Baru diusir dari rumah. Langsung diperlakukan begini. Setelah pergi, teh dingin. Yang di luar Rendra, Ya, aku. nenek menantimu, cucu. Anda neneknya Maya Sari. Iya, mari, ini hadiah perkenalan dari nenek. Jangan sungkan ya, ini. Ini Patek Philippe Nautilus. Harganya ratusan juta. Kau orang desa, dari mana uang sebanyak ini? Siapa bilang orang desa miskin? Halo, aku Maya Sari. Mulai sekarang, aku jadi istrimu. Ayo, cucu menantu, cepat masuk. Dia kenapa? Asma bawaan. Baru beberapa langkah, napas sudah sesak. Masih bisa. Tidak bisa. Ini penyakit keturunan, tidak bisa disembuhkan. Dia bisa meninggal tiba-tiba. Kenapa menikahi wanita seperti aku? Kau menyesal, ya? Jangan khawatir, setelah aku mati, aku kembalikan kebebasanmu. Syaratnya, sebelum nikah lagi, urus nenek sampai meninggal. Ini alasan aku memintamu. Lagi pula, di keluarga ini, selain aku dan nenek, tidak ada orang lain. Pernikahan ini, meski hanya transaksi, tapi aku tak akan perlakukanmu buruk. Ini. Kartu hitam untuk aset di atas 1 miliar. Untukku. Aku sakit-sakitan. Nenek juga sudah tua. Urusan keluarga Sari, kau yang tangani. Lakukan dengan baik. Nanti ada imbalan lebih. Syaratnya. Tanda tangani kontrak di dalamnya. Amplop. Kurang. Tidak. Dipaksa menikah, masuk keluarga ini. Tapi aku memilih. Kita satu keluarga. Sebagai satu-satunya lelaki. Merawat kalian tanggung jawabku. Aku tidak terima pekerjaan ini. Aku tak butuh imbalan. Ini. Itu. Bolehkah aku bertanya? Bagaimana keluargaku bisa menyediakan semua ini? Benarkah kalian hanya petani? Ya. Keluarga kami turun-temurun petani. Ladang yang kami garap banyak. Banyak. Cih.
Sebanyak apa sih? Sebanyak ini. Ya, semua yang terlihat dan tak terlihat. Tanah keluarga kita. Sebanyak ini. Selain itu, peternakan bernilai puluhan miliar. Oh, Selain itu, saya juga investasi. Sekitar 40-50. Mungkin 7 atau 8. Iya, masih ada lagi. kamu, jujur saja. Bilang padaku, berapa pendapatan keluarga kita per tahun, biar aku bisa menerima. Mungkin puluhan triliun. Triliun. Ah, Rendra, baik, jangan takutin aku. Adik bodohku, kalau kamu dan ibu tahu, apa yang kalian lewatkan, pasti menyesal setengah mati. Hehe. Sayang, kamu tidak bercanda, aku baru menikahimu. Aku belum duduk nyaman, langsung pinjam uang dariku. Itu 120 miliar. Kau kira aku bodoh? Bicara gimana, Dimas? Pinjam uang juga untuk dapat investasi dari Dewi Kekayaan? Jangan lupa, kita suami istri. Jika tidak menolong, saat keluarga Wijaya bangkrut nanti, kamu ikut tanggung. Puluhan miliar? Bukankah ini menyusahkanku? Kamu suamiku, mana mungkin tega menyusahkanmu? Setahuku, Dewi Kekayaan punya harta triliunan, investasi 1 triliun. Setelah dapat uangnya, ku kasih 500 miliar, bawa pulang 500 miliar. Seluruh keluarga Pratama bangga padamu, demi kebaikanmu. Mengerti? 500 miliar? Aku tahu. Aku tidak salah menikahimu. Setelah uang ini didapat, Rendra bodoh itu pasti iri padaku. Haha. Sayang, kamu yang terbaik untukku. Tunggu, sekarang minta uang dari orang tuaku. Ayo. Ya. Sudah terbiasa hidup nyaman di kota. Saat bekerja di ladang, hati-hati. Jangan sampai kelelahan. Ya, Setelah urusanku selesai, temui aku di ladang. tidak usah, istirahat di rumah, sendiri aja. Nenek, Ya. pergi bekerja. Hati-hati. Ya, tunggu aku. Cucu baik. Kamu sudah jelaskan situasi keluarga kita. Kamu takut anak nakal ini ada niat jahat? Nenek, menurutmu, berapa orang di dunia yang tahan godaan 200 miliar? Ini juga sesuatu yang langka. Aku percaya dia bisa dipercaya. Jika dia benar lakukan. Itu buktikan. Aku, Mayasari, salah nilai orang. Anak nakal. Jangan kecewakan cucuku. Tina, ada apa? Nona, Hendra Wijaya, Grup Wijaya. Minta investasi lagi. Baik, aku tahu. Hadiah buat Rendra udah hampir tiba, ya. Ayah, Dewi Kekayaan lemah, sering sakit. Ginseng 1000 tahun ini obat baik untuk penyakitnya. Penuhi kebutuhannya. Investasi pasti lancar. Haha, aduh, harus berterima kasih sama menantuku. Mendanai 100 miliar. Kalau tidak, mana ada uang untuk dapat ginseng 1000 tahun. Haha, aduh. Mertua, terlalu sopan. Ini kewajibanku. Bagaimanapun, kebahagiaanku setengah hidupku masih bergantung pada Anda dan Clara. Tenang. Kemakmuran keluarga Wijaya ada bagianmu. Terima kasih, mertua. Haha. Menikahi Clara. Aku ditakdirkan untuk menikmati kemewahan tanpa batas. Rendra malah bilang aku akan menyesal. Dia juga ingin melihatku dipermalukan. Benar-benar idiot. Tunggu. Itu. Berhenti. Rendra Pratama. Di tempat terpencil ini, mana mungkin ada mobil mewah begini? Rendra, jangan lihat terus. Itu mobil mertuaku, Maybach. Orang sepertimu, seumur hidup tak bisa naik. Dimas. Kamu, Clara. Kenapa kalian datang ke sini? Clara, boleh kamu panggil begitu? Sekarang juga kamu harus mengubah sebutanmu. Panggil istriku dengan sebutan terhormat, Nona Clara. Putra tertua keluarga Pratama, merosot jadi petani. Rendra, kamu menyedihkan dan menggelikan. Kok kalian bicara begini? Aku kakakmu. Kakak, berani bilang, wajah menghadap tanah.
punggung ke langit, petani. Kalau tersebar. Ah, muka ini, taruh mana? Semua ini demi kamu. Baru jadi menantu di keluarga ini. Kalian meremehkan aku. Pergi sekarang. Jangan ganggu kerja. Ah, jijik sekali. Ini, tanah ini disiram pupuk kandang. Kamu sengaja kotori bajuku. Kalian tidak lihat sekitar. Tidak lihat? Kamu cuma iri. Kamu, iri sama istriku. Beliin jas mahal, 200 jutaan. Kamu iri karena aku bisa naik Maybach ayah mertuaku. Kamu iri padaku. Hidupku lebih baik di keluarga Wijaya. Singkatnya, kamu cuma cemburu. Karena istriku baik. Cemburu padaku. Terlalu mikir. Istriku lebih baik. Lebih baik dariku? Perempuan desa apa yang memberimu keyakinan begini? Dimas Pratama menikahiku, kemakmuran menyertainya. Keluarga Pratama bangga padanya. Perempuan desa itu, selain memalukan, apalagi bisa dia beri? Seumur hidup, kerja pertanian tak habis. Seumur hidup, punggung tak bisa tegak. Sekarang seluruh tubuhnya, selain mulut paling keras, lainnya lembek. Hahaha. Berani hina menantu kami? Kalian pantas. Nona beri hadiah ke menantu. 1 Rolls Royce. 1 villa Puncak Harmoni. Grup perusahaan senilai triliunan. Direktur Wijaya, pulang saja. Meski keluarga Sari kaya, kami tak buang uang untuk proyek rugi. Tapi, Nona Maya. Jangan buat saya mengulanginya. Baik. Sayang sudah pinjam uang dari Dimas Pratama untuk beli hadiah ini. Dimas Pratama. Bagaimana bisa lupa hal ini? Dimas Pratama adik kandung Rendra. Itu berarti dia adik iparmu. Hendra Wijaya, ayah kandung istri adikmu. Hubungan begini, benar. Sudahlah. Bantu. Masuk. Oh. Ingat, kontrak ini saya tanda tangan. Cuma hormat ke keluarga Pratama. Keluarga Pratama, maksudnya menantu saya, Dimas Pratama. Terima kasih, Nona Maya. Saya akan tunjukkan yang terbaik, tak akan mengecewakan. Rolls-Royce lebih dari 20 miliar. Villa Puncak Harmoni milik Dimas Pratama. Rumahmu di dekat sana? Ah, villa itu harganya lebih dari 40 miliar, kan? Belum lagi perusahaan triliunan itu. Apa yang terjadi di sini? Bukankah istrinya hanya wanita desa? Tuan muda, hadiah pernikahan dari Nona. Sudah bilang tidak perlu. Mulai lagi, cepat bawa pergi. Perusahaan untuk Anda. Biar Anda ada kegiatan. Supaya tidak bosan. Memudahkan Anda pulang ke keluarga. Mobil ini memudahkan perjalanan Anda. Maya, perhatian. Tidak butuh. Cepat bawa pergi. Ini. Tidak dibutuhkan. Atau barang ini hanya pamer di depan kami? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, Rendra. Pasti penduduk desamu, kan? Kamu sewa mereka untuk akting bareng. Berapa uang kamu kasih, penduduk desa? Ini. Dan ini, barang palsu jelas. Berani menipu di depan saya. Sungguh konyol. Sayang, matamu tajam. Rendra. Saya suruh kamu pamer. Kalian. Suruh pamer. Hadiah pilihan Maya. Dilecehkan begini oleh kalian. Saya. Apa yang kalian lakukan, ayah mertua? Ayah mertua, pulang? Ayah, kakaknya Dimas Pratama mengatur. Pura-pura kaya di depan saya. Kakaknya Dimas Pratama? Hahaha. Buang kata dengan badut konyol. Investasi sudah di tangan. Ayo pergi. Bener dana investasinya sudah dapat, ya? Masa bohong sama anak sendiri? Haha. Bagus, cepat kita pulang. Adakan pesta perayaan. Baik. Rendra, kalau tak salah, besok kau pulang, kan? Aku tunggu di keluarga Pratama. Aku ingin lihat istrimu yang kampungan. Beri hadiah yang pantas. Aku takut dia tak berani datang. Rusak barang, mau pergi? Sudah, tak perlu debat. 3 hari lagi pulang. Sudah diusir ibu.
Masih perlu? Tentu perlu. Sebagai menantu, harus temui mertua. Iya juga. Hei, istri, kamu tidak nyaman? Cuci kaki sendiri, aku bisa. Jangan bergerak, kamu lelah. Sekarang waktunya istirahat. Lihat apa? Naskah kuno peninggalan guruku. Mungkin ketemu. Resep menyembuhkanmu total. Sembuh total, kamu serius? Jika bisa temukan resep penyembuhan total, kabar baik bagi ribuan pasien. Kalau bisa diproduksi, meski ambil sedikit untung, itu juga kekayaan luar biasa. Kekayaan atau bukan, tak peduli, asal kamu sembuh. Bodoh, suamiku. Kalau bisa sembuh total, mungkin aku sudah sembuh sejak lama. Cepat, balik pengantin hari ini. Ayo, jalan. Apa? Baiklah, aku tahu. Tolong siapkan mobil. Ada apa? Aku ada urusan mendesak. Sayang, pulang ke keluarga Pratama dulu. Aku langsung menyusul setelah selesai. Selesaikan urusanmu dulu. Rendra, hadiah balik sudah siap. Kukirim ke keluarga Rendra. Hadiah kunjungan balik sudah siap. Ini dia. Ngapain dikirim orang? Aku bawa sendiri saja. Hahaha, tak sangka bisa dapat. Investasi Dewi kekayaan misterius. Hei, keluarga Pratama. Bisa dapat bagian 5 triliun. Putraku hebat. Dimas memang mampu. Semua ini, berkat istriku. Cuma kebagian untungnya. Iya, benar. Dimas, jasa terbesar untuk keluarga Pratama kita. Memboyong menantu perempuan hebat. Dengar omong kosong Rendra. Investasi itu, mana mungkin keluarga Pratama. HMPH. Hampir membuat Dimas kita terbuang ke desa. Anak durhaka yang lupa budi demi keuntungan itu. Hanya pantas dia jadi pengobatan untuk wanita desa itu. Ayah, aku pulang. Loh, sampah ini berani pulang kampung. Kakak baik, wanita kampunganmu itu. Apa dia siapkan? Hadiah kunjungan balik berharga? Dengar, semua saudara ada di sini. Jangan bikin malu ayah ibu. Wanita desa miskin, siapkan hadiah balik yang pantas. Rendra, ku bilang jangan pulang. Sengaja bikin aku dan ayahmu malu. Hadiah dari wanita desa. Entah pantas ditunjukkan. Kalau tak memuaskan, aku tak maafkanmu. Hadiah balik untuk ketulusan. Apakah harganya begitu penting? Aku hanya bawa ini. Silakan kalian putuskan. Ini. Menantu, ada apa? Hadiah kunjungan nikahan ini istimewa? Bukankah ini ginseng palsu? Yang biasa di lapak desa, pantas membuatmu terkejut? Tidak, salah. Ini sepertinya. Ini pemberian ayahku untuk Dewi Rejeki. Ginseng 1000 tahun. Harganya 100 miliar. 100 miliar? Dewi Rejeki? Yang dimaksud istriku, Maya? Anak, maksudmu ayah mertua pakai ginseng ini untuk dapetin investasi 5 triliun? Tidak mungkin. Kalau begitu, ginseng ini harusnya ada di tangan Dewi Rejeki, kan? Lalu kenapa Rendra bawa ke sini? Karena benda ini. Karena benda ini dicuri olehmu. Dicuri. Ya, benar. Aku ingat, Rendra dan Dewi Rejeki satu desa. Dia diam-diam ikuti kami. Setelah kami pergi, menyelinap ke rumah Dewi Rejeki, mencuri ginseng pemberian ayah mertuaku. Kau memfitnah. Kau berani palsukan kontrak rumah. Apalagi yang kau berani beri hadiah nikah yang pantas. Kau berbuat kejahatan. Rendra, kau nggak tahu malu. Aku tidak. Bajingan, berani kau curi barang Dewi Rejeki. Kau bawa benda berbahaya ini ke sini. Kau mau bunuh siapa? Ayah, dengar penjelasanku. Penjelasanmu apaan? Ibu pukulku.
Sekarang aku ingin bunuhmu. Sekarang juga, kembalikan ginseng ini ke Dewi Rejeki. Pergi ke polisi dan mengaku. Jangan kembali ke keluarga Pratama. Aku Sri Pratama tidak punya anak sepertimu. Ayah, ibu, hadiah kunjungan tidak disukai, aku bawa kembali. Tapi kalian jangan fitnah aku. Apalagi menginjak-injak bakti kami sebagai suami istri. Bakti? Berani sebut curian sebagai bakti? Kau tak tahu malu? Atau istrimu yang kampungan itu tak tahu diri? Bisa merendahkanku. Tapi jangan hina istriku. Hei, begini saja. Jika hari ini, kau masih bisa keluarin hadiah kunjungan pernikahan mahal, aku tampar mulutku sendiri. Dan minta maaf padamu. Seumur hidupnya. Hadiah Nona Maya tiba. Hadiah dari Nona Maya telah tiba. Maya kirim hadiah untuk keluarga Pratama. Kalung berlian merah muda langka. Pahatan giok buatan tangan master kelas atas. Sketsa asli 12 sio karya Ki Baisi. Hadiah mewah Nona Maya sudah sampai. Saya pamit. Ya ampun, Barang ini total 400 miliar. Siapa sebenarnya Nona Maya? Bagaimana dia bisa sehebat ini? Maya. Ini Maya. Yang kubawa bukan hadiah pulang ke rumah. Inilah hadiahnya. Siapa Maya itu? Mungkinkah dia, perempuan desa di Pinang Rendra bawa keberuntungan? Namanya memang begitu. Tapi, dia tidak mungkin sekaya ini. Pasti ada kesalahan. Yang bisa kasih hadiah pulang sebesar ini. Kekayaannya minimal 100 miliar. Berarti Dimas salah nikah, ya? Mungkinkah ini dari Dewi kekayaan misterius itu? Ah, mungkin saja. Rendra Pratama dan Dewi kekayaan itu berasal dari desa yang sama. Jadi, perempuan desa itu sangat mungkin memiliki nama yang sama dengannya. Aku paham, pasti dari Dewi kekayaan misterius. Dewi kekayaan misterius kerjasama dengan Wijaya. Kirim hadiah balasan. Hanya saja, kebetulan terkirim ke keluarga Pratama. Oh, begitu rupanya. Jadi hadiah pulang ini tidak ada hubungan dengan Rendra. Ayah ibu mertua, hadiah ini untuk kalian berdua. Ya ampun, Barang 400 miliar diberikan. Nona Clara hebat. Kalau punya menantu seperti ini, pasti bangun tertawa. Mimpi saja. Hahaha. Sudah kuduga. Ikan asin macam mana mungkin bisa bangkit, orang miskin mana mungkin tiba-tiba kaya? kakak baik. Gimana nih, istriku menghadiahkan barang mewah senilai 2 miliar pada orang tua. Kalau kamu, kalian berdua malah memberi Barang curian sebagai hadiah. Bukankah ini agak keterlaluan? Dimas Pratama, apa maksudmu? Sudah buang waktu. Tina, cepat. Baik, Nona. Ibu, ayah, menurutku, Rendra hanya akan membuat keluarga kita malu. Lebih baik kita usir dia dari keluarga. Setuju, keluarga Wijaya kita, terhubung Dewi kekayaan. Kita pasti jadi keluarga kaya baru. Bergaul dengan orang seperti dia, sungguh memalukan. Ibu, ayah, kalian tidak akan setuju, kan? Siapa ibumu? Bawa barang curian sebagai hadiah. Anak tak tahu terima kasih. Kamu memandang aku? Aku bukan ayahmu, melakukan kejahatan, lupa kebenaran demi untung. Aku sial, mendapat anak durhaka sepertimu. Segera pergi. Kalian karena aku nikah ke desa, nikahi wanita desa untuk sembuhin penyakit, lalu putusin aku akan permalukan kalian? Sekarang mau putus sama aku, ya? Benar. Hahaha, Rendra Pratama. Coba katakan, dulu kalau kamu bersikeras tidak menukar pernikahan, sekarang kamu bisa bersama Clara, menikmati kekayaan dan kemewahan. Sayangnya, kamu malah menyetujui penukaran itu. Menikahi wanita desa dan menjadi pengangguran. Seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa bangkit. Cepat pergi. Ini pesta kemenangan dari keluarga Pratama. Kamu petani miskin, tidak pantas muncul di sini. Menantuku suruh pergi. Tidak dengar? Pergi. Kau bikin malu keluarga Pratama.
Kalau tidak pergi, patahkan kakimu. Kalian yang mau putus, aku gak masalah. Mulai sekarang, gak peduli miskin atau kaya. Gak ada hubungan sama kalian. Berhenti, Dimas. Mau apa lagi? Boleh pergi. Tapi baju, celana dalam, kaos kaki, semua milik keluarga Pratama, kan? Kalau pergi, harus meninggalkan barang-barang keluarga Pratama. Jangan-jangan kamu menyuruhnya telanjang? Itu terlalu memalukan. Aku tidak mau melihatnya. Dimas, tahu batas. Tahu batas, kamu pantas, ayo. Bantu Tuan Besar. Apa yang kalian lakukan? Apa ini? Lepaskan. HMPH. Buka celananya. Aku ingin semua lihat. Meski putra keluarga Pratama, aku bisa menginjaknya. Karena nikahi wanita desa. Hahaha. Berani-beraninya menyentuh suamiku. Siapa wanita ini? Penampilannya kuat. Lagi konvo mobil mewah. Ada pengawal lagi. Latar belakang wanita ini tidak biasa. Ayah. Pesta yang kusiapkan untuk Lara. Kenapa undang orang luar? Aku tidak. Tak panggil orang luar. Ini acara keluarga kita. Tidak. Kalau begitu, siapa wanita ini? Aku tahu. Pasti dia datang karena aku. Kau. Keluarga Wijaya dapat perhatian Dewi Kekayaan. Pasti menarik perhatian keluarga kaya dan bangsawan. Wanita ini pasti diutus keluarga kaya atau bangsawan untuk mendekatiku. Pasti begitu. Benar, Dewi Kekayaan ini triliunan. Investasi di banyak perusahaan, kekayaannya mengerikan. Kemampuannya juga luar biasa. Nomor 1 di negeri ini. Kalau begitu, keluarga bangsawan dan kaya pasti menjilat. Kalau gitu, keluarga Pratama kami, kelak, akan jadi yang paling dihormati di antara keluarga kaya dan bangsawan. Haha, istriku hebat. Aku, Dimas Pratama, bisa menikahimu. Ini keberuntungan luar biasa. Haha, menantu perempuanku yang baik. Keluarga Pratama kami beruntung memilikimu. Rendra Pratama, kau lihat? Kejayaan untuk Dimas Pratama dan keluarga Pratama tidak akan dicapai istrimu kampungan itu. Sampai 8 turunan. Selamat datang di pesta perayaanku. Kau, kenapa kau memukulku? Biar kau ingat, lain kali sentuh suamiku, kucopot kakimu. Kaki dicopot. Ini istriku yang sakit-sakitan. Dan yang lembut itu, singkirkan tangan kotor kalian, pergi. Maaf, suamiku, aku harus ikut temu keluargamu. Membuatmu diperlakukan seenaknya. Rendra, wanita desa pengusir sial. Mayasari. Kenapa dia lebih cantik dari Clara Wijaya? Dimas, apa katamu? Clara Wijaya dipukul. Kau tak bela aku, tak apa. Kau bandingkan aku dengan wanita desa? Kamu mau cerai? Aduh, menantuku. Tenang, bukan salah Dimas. Salahkan wanita desa ini. Ya, benar, Mayasari. Kamu ini tak tahu diri. Makan apa kau? Berani kau? Kau tampar menantuku? Cepat ke sini, minta. Maaf padanya. Jangan harap, kalian ganggu aku, nggak apa, masih mau istriku merendah? Tidak mungkin. Suami, makasih sudah bela aku. Bagaimana mereka mengganggumu? Rasa tidak adil ini. Istri, aku akan membalasnya untukmu. Membalas dendam untuknya. Sewa mobil rombongan. Pekerjakan penduduk desa jadi pengawal. Beli baju murah pasar kaki 5 buat pamer. Apa kau pikir dirimu dari keluarga terpandang? Putri keluarga kaya? Putri? Hah? Lihat dulu pantas tidak? Putraku, Rendra, menikah ke desa. Untuk sembuhkanmu, wanita desa ini. Dan kau, bahkan tak bisa memberi hadiah yang pantas. Berani kau pura-pura di depan kami.
Kau bikin kami berdua kehilangan muka di depan keluarga. Dan kau malah berlaga di sini. Wanita desa ya wanita desa. Kau tak tahu cara menulis kata malu. Hadiah kembali yang kusuruh siapkan. Nona, semua hadiah kembali yang Anda siapkan masih ada. Ini semua hadiah yang dia bawa. Ayah, bukankah Clara sudah mengatakan, semua ini adalah untuknya? Benar, Clara terima hadiah mewah. Senilai 400 M ini. Dia langsung beri untuk kami berdua. Kau, wanita desa ini. Malah seperti si bajingan ini. Persis sama. Bahkan mau merebut paksa. Bakti menantuku. Tahu malu. Baktinya. Kenapa Clara Wijaya bilang itu miliknya? Maya dan aku harus terima sindiran kalian. Perlakuan kalian terlalu jelas. Ya, kami memperlakukan kalian berbeda. Lihatlah, status apa Clara kita? Maya Sari, status apa? Kenapa harus hormati wanita desa ini? Kau tak berguna, tak ada hadiah. Berani kau menyalahkan ibu? Kau, tenang, Rendra. Pergilah cepat. Meski kau paksa tinggal di sini, tak ada yang beri kau makan. Hahaha. Jangan terlalu sombong. Tina, keluarkan faktur hadiah kembarku. Kuperlihatkan pada semua siapa yang merebut hadiah kembali. Ambil fakturnya. Nona, ini semua fakturnya. Perhatikan info faktur ini. Periksa. Kalau palsu, aku Maya Sari berikan semua harta ganti rugi. Sebaliknya, faktur ini bisa kubuktikan asli. Kalian semua, satu persatu, harus antre minta maaf ke suami aku. Sayang, jangan gegabah. Tidak sepadan. Kau priaku, masa depanku, Maya Sari. Demi kamu, meski jatuh miskin, sepadan. Ternyata dia tulus padaku. Faktur-faktur ini, Kode-kode ini. Ternyata semuanya sama persis. barang ini, benar dibawa wanita desa ini? Mustahil. Dia cuma wanita desa yang bertani. Mana mungkin bisa menyumbangkan hadiah pernikahan senilai 400 miliar? Tiket-tiket ini pasti palsu. Bodoh. Maya Sari bukan dewa. Dia tak bisa meramal masa depan. Bagaimana dia bisa buat ini sebelumnya? Dengan kode sama persis seperti hadiah pernikahan? Faktur? Ternyata, dari awal sampai akhir, kamu yang menguasai hadiah pernikahan mereka. Ternyata dari awal sampai akhir, pencuri yang teriak maling. Sungguh konyol. Mereka merebut milik kakaknya. Tidak tahu malu. Diamlah kalian semua. Bahkan jika benar, lalu jamin seluruh harta keluarga Wijaya. Jaminan, perempuan desa ini tak bisa mengeluarkan dana sebesar ini. Barang antik dan lukisan kuno ini palsu. Palsu. Benar. Ini memang palsu. Surat berharga ini, dan barang antik lukisan kuno ini. Sama dipalsukan. Lainnya jangan dibahas. Cuma palsuin aja, barang 400 miliar ini. Itu cukup untuk penjara seumur hidup. Kalian benar-benar gila. Kamu, demi pamer di depan kami, berpura-pura, kamu bahkan berani melakukan ilegal. Yang berani kamu lakukan, bawa barang curian ke sini. Rendra Pratama, Maya Sari. Kalian berdua, sebenarnya ingin membunuh siapa? Semua ini asli. Masih membantah? Kalau membantah berguna, buat apa polisi? Lapor polisi, biar kalian ditangkap. Tanpa bukti, berani fitnah. Mau lihat, siapa yang ditangkap hari ini? Kalian pasutri ini benar-benar tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Hari ini, aku bertarung habis-habisan dengan kalian. Benar, laporkan ke polisi. Saat polisi datang, kita lihat siapa di bawah. Lapor polisi apa? Aku, orang tua ini, ahli di bidang ini. Asli palsu, langsung ketahuan. Rendra, kamu nikahi istri kampungan, tak mau hidup tenang, bertani di desa, malah lari ke rumah. Ganggu adikmu buat apa? Istrinya Putri Grup Wijaya, putri keluarga terpandang. Kami butuh keluarga Pratama, orang yang perlu kami jilat. Kamu tidak sadar, Kakek. Aku tidak menyangka bahkan kau seperti ini.
Sejak kecil aku sudah mengajarimu. Harus mengalah pada yang lebih kecil, menjadi teladan. Meskipun kamu gak punya kemampuan dan masa depan. Tapi jangan bikin malu keluarga Pratama tua. Semua ini, kamu lupa? Atau, yang kuajar masuk ke perut anjing? Kakek kau, Kenapa mereka perlakukan kamu begini? beda-bedakan perlu alasan apa lagi? Ayah, kenapa bicara panjang dengan Rendra? Cepat lihat barang rongsokan ini. Asli atau palsu? Dua bodoh ini putus asa. Benar, ayah, jangan buang waktu lagi. Aku tak sabar, temani dua badut ini. Mereka berulah lagi. Aku lihat. Dimas Pratama, kakek, bisa diandalkan? Tenang, kakek dan cucu menantu. Kakek seumur hidup. Hobi terbesarnya barang antik dan kaligrafi. Bahkan pakar di Asosiasi Peninggalan Budaya. Kemampuannya tak diragukan. Lihat aku saja. Bagaimana membuat orang-orang bodoh ini malu tidak karuan. Ini Kibaisi, lukisan 12 sio. Barang begini, mana mungkin ada karya asli di dunia ini? Kalau asli, nilainya nggak cuma 200 juta. Dengar, Rendra? Barangmu ini, palsu terlihat sekilas. Ini. Ada apa, kakek? Apakah lukisan ini benar-benar asli? Tidak mungkin. Barang begini mana mungkin asli. Minggir. Dimas Pratama, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Menantu, khawatir apa? Kakek, kalau dia serius, ya begini. Benar, masalah ini harus ditangani serius. Bahkan kalau terbukti palsu, juga harus ada alasan dan bukti. Supaya tidak ada yang tidak terima, dan membuat keributan. Baik, aku jadi tenang. Rendra, Maya Sari, demi hormati mertuaku, nenek beri kalian kesempatan hari ini. Asal kalian mau ngaku lebih rendah, merangkak. Keluar dari sini, aku tak masalah. Masih bicara seenaknya? Keluarga Wijaya punya anak perempuan tidak tahu diri sepertimu. Dan suka cari masalah. Sepertinya tak lama lagi binasa. Mayasari, berani sekali. Istriku baik hati, hormati orang tuaku. Tidak masalah denganmu. Tidak terima, ya sudah, berani mengutuk keluarga Wijaya. Kurang ajar. Kalau tak diberi pelajaran, kau pikir menantuku baik. Tak ada yang membela. Kutoyak mulut jelekmu. Asli. Ini asli. Ini asli. Barang-barang ini, ternyata semuanya asli. Kakek sudah memastikannya. Dimas Pratama, Clara Wijaya, mau bilang apa lagi? Kakek sudah rabun? Barang-barang ini, mana mungkin asli? Tidak mungkin asli, dia cuma desa, mana mungkin. Kakek, periksa baik-baik, jangan ditipu. Baik. Si tua ini akan periksa lagi. Sayang, aku cuma bilang kalau, menurutmu mungkin gak, uang untuk beli barang-barang ini? Harta keluarga Sari, belasan generasi? Apa? Habiskan harta belasan generasi. Hanya untuk barang antik dan kaligrafi ini? Di depan semua orang, istilahnya? Rendra, lihat istri yang kau nikahi ini, pemboros. Ada orang sebodah ini. Habis tabungan belasan generasi, demi kunjungan balik, selamatkan harga diri orang miskin. Apalagi, ini cuma replika. Kurang ajar. Putri pengemis yang merengek. Berani bilang nona kami bodoh. Dasar perempuan hina, siapa yang merengek? Perlu ditanya, Ketua Grup Wijaya. Hendra Wijaya. Aku, ayahku? Jelasin maksudmu, ayahku merengek-rengek bagaimana? Awalnya tak mau bilang, takut bikin jarak di keluarga. Takut kalian merasa minder di depan aku dan suamiku. Ternyata kalian. Aku tak peduli perasaan kalian lagi. Bagaimana keluarga Wijayamu bisa dapat investasi 5 triliun? Karena kamu, Clara Wijaya, adalah adik ipar Rendra Pratama. Investasi keluarga Wijaya diperoleh karena Rendra. Bagaimana bisa begini? Rendra, Dia dari keluarga Pratama. Dia punya latar belakang misterius yang tak boleh diketahui. investasi keluarga Wijaya dapat diperoleh. Itu karena kemampuan istriku. Itulah keahlian ayah mertuaku.
Orang bodoh ini, apa urusannya? Benar, Maya Sari, jangan berkoar di sini. Tak ada yang percaya omong kosongmu. Percaya tidak, ini fakta. Diamlah kamu. Sebelum kakek pastikan, hadiah ini asli atau palsu. Kamu wanita desa, tak berhak seenaknya bicara di sini. Apakah Anda lihat asli atau palsu? Cepat simpulkan. Aku tak tahan dua bodoh ini. Berulah di sini. Ketiga benda ini semuanya asli. Setiap benda di rumah lelang, harga akhir bisa di atas 600 M. Selesai. Barang-barang ini ternyata semuanya asli. Bagaimana mungkin? Maya Sari. Kau habiskan tabungan. Puluhan generasi Sari demi Rendra. Bisa bangga di pesta pulang. Mengapa? Suruh Clara Wijaya. Beri aku mobil mewah miliaran. Malah memarahiku habis-habisan. Rendra punya kemampuan apa? Hingga bikin Maya Sari memperlakukan dengan semua miliknya. Nak, Kau tak perlu iri. Pikirkan, kau satu-satunya pewaris keluarga Pratama. Hadiah pulang mereka akhirnya jadi milikmu. benar, istriku. Barang-barang ini nantinya akan menjadi milik kita. Dua orang bodoh ini secara sukarela memberi kita lebih dari 1 miliar. Benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Rendra, Maya Sari, kalian orang baik. Menghabiskan tabungan hasil kerja keras generasi untuk hadiah mewah. Terima kasih. Kalian terlalu cepat senang. Barang-barang ini, karena kami yang kasih. Maka hak interpretasi akhir seharusnya milik kami. Suamiku, menurutmu? Karena keluarga Pratama tidak tahu nilainya, maka kami tarik kembali semuanya. Ambil semua. Berhenti, barangku semua. Kembalikan semua padaku. Perampok, kalian ini perampok. Jangan rampas barang berhargaku. Kakek, jangan lemah hati. Kalian perampok. Kembalikan barang berhargaku. Tapi ini kakekku. Kakek, kamu baik-baik saja. Jangan pura-pura di sini. Bajingan, kembalikan barangku. Jadikan barang berharga ini pusaka keluarga untuk Dimas. Berani tidak memberi? Kubunuh kau. Berani sekali kamu. Aku akan membunuhmu. Ini hadiah Maya untuk pulang ke orang tua. Tapi kamu malah mau kasih ke Dimas Pratama sebagai pusaka. Bahkan mau bunuh aku. Kakek, kami cucu kandungmu. Kenapa? Kalian semua memihak Dimas Pratama? Di mana kelemahanku dibanding dia? Karena kamu tidak punya kelebihan. Menyedihkan dilihat. Menyimpanmu di keluarga Pratama. Hanya jadi pelayan gratis Dimas. Kalau tidak, kami usir kamu dari rumah. Biar hidup segan mati tak mau. Benar. Maya benar. Aku tak berharap apa-apa pada kalian. Jangan bicara, Rendra Pratama. Kalau tidak dikembalikan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Keterlaluan. Mau. Justru aku tidak akan memberi. Hei, 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 hei. Ah. Jangan. Itu pusaka keluargaku. Beraninya kamu memecahkannya. Belum selesai. Jangan berhenti. Maya Sari, kamu gila, beli pakai tabungan. Keluarga Sari belasan generasi. Lebih dari 1 triliun. Berani kamu. Asalkan bisa balas dendam suamiku. Meski miliaran atau triliunan, tidak masalah. Hilang? Semua barang berhargaku hilang.
Sayangku. Tidak boleh. Lihat apakah bisa diperbaiki. Mayasari, licik. Barang berharga ini, beraninya kamu. Bukankah kalian bilang ini palsu? Karena ini palsu, rusak tak apa. Apalagi, barang ini hubungan apa dengan kalian? Bawaan pulang Rendra. Masuk keluarga Pratama kami, jadi milik kami. Kamu hancurkan barang ini. Kamu harus ganti semua padaku. Kalau tidak, jangan-jangan berani sentuhku? HMPH, jangan kira di sini tak ada yang bisa sentuhmu. Dimas Pratama, pukul dia. Nona, Rendra, bagaimana? Sakit tidak? Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak sakit, harus berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Makasih buka mataku, lihat wajah asli mereka. Anakku. Ibu, ayah, gigiku copot, mampus. penyakit Nona kambuh lagi. Istriku. Kenapa kau bawa dia? Aku takut istriku kenapa? Istriku. Meskipun Nona tidak ada di sini, Tuan masih membawa obat asma. Nona tidak salah pilih. Tuan pria baik dan bisa diandalkan. Bagaimana? Rendra, binatang. Berani kau sekejam itu. Menantu baik. Bukan pukul Dimas kami. Ini jelas tampar wajahmu. Betul, pukul suamiku depan aku. Tak hormat Clara Wijaya. Masalah hari ini tak boleh diabaikan. Jangan kira, dengan sewa penduduk jadi pengawal, kau bisa seenaknya di depan Clara. Beraninya, masalah hari ini belum selesai. Aku telepon ayah sekarang. Tunggu. Kau mau menghubungi Hendra Wijaya? Biarkan aku yang menelepon. Kau yang telepon. Istriku, kenapa dia punya nomor ayah mertuaku? Jangan dengar omongannya. Ayahku ketua grup Wijaya. Dia cuma wanita desa, tapi tak pernah bertemu ayahku. Bagaimana dia punya kontak ayahku? Clara Wijaya, berhenti sekarang. Atau Maya tarik. Investasi 5 triliun keluarga Wijaya. Rendra, jangan bilang. Wanita desa ini Dewi Kekayaan. Yang punya triliunan itu? Sampai nenek moyangnya, semua petani. Berani dia mengaku Dewi Kekayaan. Lebih baik percaya menantuku, Clara Dewi Kekayaan, daripada percaya wanita desa ini. Sikap istriku, dan latar belakang istriku, baru pantas disebut Dewi Kekayaan. Sekarang, ayahku sudah terima investasi 5 triliun. Clara Wijaya jadi Dewi Kekayaan. Sudah di depan mata. Direktur Budi, lihat. Anda mau serahkan putri satu-satunya. Jadi pelayan Nona Maya? Nona Maya sering sakit, perlu perawatan tiap saat. Putriku teliti dan perhatian. Dia cocok melayani Nona Maya. Ambil investasi 5 triliun ini. Surat perjanjiannya, saya berikan pada Nona Maya. Diterima atau tidak, terserah padanya. Haha, terima kasih, Direktur Maya. Menyerahkan putriku, sebagai pelayan Nona Maya. Keluarga Wijaya akan nempel di kapital triliunan ini. Grup Wijaya akan melesat, nggak akan lama lagi. Direktur Budi, saya akan mengantar Anda. Hahaha. Cepat beritahu Clara kabar baik ini. Bawa surat perjanjian ke keluarga Pratama untuk Nona Maya. Rendra Pratama, kamu pikir setelah dia pura-pura jadi Dewi Rejeki, bisa keluar selamat? Ku beritahukan padamu. Tidak mungkin. Masalah belum selesai hari ini. Aku akan telepon ayah. Tak ada yang lebih kenal putri selain ayahnya. Baru mau telepon ayah, dia telepon duluan. Halo, ayah. Aku mau bilang sesuatu. Aku punya kabar baik. Kabar baik? Kabar baik. Kabar baik? Investasi 5 triliun sudah turun. Investasi ini, keluarga Pratama dapat separuhnya. Dengan uang ini, aku bisa beli apa saja. Dana investasi 2,5 triliun masuk. Nilai keluarga Pratama langsung berlipat ganda.
langsung terangkat ke keluarga kaya kelas 1 di kota ini. Sekarang keluarga Pratama akhirnya dapat mengharumkan nama leluhur. Berkat aku, Dimas Pratama, karena aku pandai melihat bakat, menikahi Clara. Mungkin ada kehidupan baik seperti sekarang, tidak seperti Rendra ini. Menikahi perempuan desa bukan hanya itu, tapi juga meniru semua kebiasaan buruknya. Hanya tahu menipu, bahkan berhayal menjadi Dewi Rezeki. Apa, Ayah? Kamu menandatangani kontrak kerja paksa untukku, menyuruhku jadi pembantu Nona Maya? Menjadi pembantu rumah tangga. Siapakah Nona Maya ini? Dia punya hak apa? Menantu keluarga Pratama jadi pembantunya. Menantu saya Putri Grup Wijaya. Orang macam apa? Berani paksa menantu saya tanda tangani kontrak perbudakan. Nona Maya. Dialah dewi kekayaan misterius yang memiliki aset triliunan. Melayani Nona Maya, jadi pembantu rumah tangga, kehormatan bagi saya. Grup Wijayaku akan terikat erat dengan dewi kekayaan pemilik aset miliaran. Artinya, Grup Wijaya jadi perusahaan ratusan miliar hingga triliunan. bahkan triliunan, Nona Maya. Triliunan. Bayangkan, bisa berbagi kekayaan ini dengan keluarga Wijaya. Aduh, hampir tidak bisa bernapas. Keluarga Pratama dapat menantu baik. Istriku akan jadi pelayan Nona Maya. Istriku akan jadi bagian kapital triliunan. Dan dia istriku. Aku, Dimas Pratama. Berkat istri tepat, aku bangkit. Kamu, Rendra, hidup selamanya dengan wanita desa miskin ini. Inilah takdir yang tak bisa kau hindari. Dimas Pratama. Wencheng International. Ini perusahaan Nona Maya, salah satu investasinya yang go public. Kenapa dia bisa ke keluarga Pratama? Masih pikir dia pasti untukmu? Aku, Benar, menantu. Sekarang kau asisten pribadi Nona Maya. Kau akan jadi orang terdekatnya. Wencheng International ini. Mana mungkin tidak buru-buru menjilatmu? Masuk akal. Benar sekali. Ke depan, tokoh seperti ini mungkin datang silih berganti. Mereka banjiri rumah kita. Menantu kita akan jadi orang penting di mata keluarga kaya dunia. Lihatlah. Istrimu kampungan, mau pamer kemewahan di depan umum. Harus menipu dan berpura-pura. Sedangkan istriku berasal dari keluarga kaya, bos grup dengan kekayaan miliaran seperti ini. Sampai harus datang menjilat. Dimas Pratama, jangan senang dulu. Bagaimana kau 100% yakin? Direktur utama bukan datang untuk istriku? Omong kosong. Kau asal ngomong. Kalian berdua, Tidak menyerah sampai lihat bukti. tunjukkan kemampuanmu. baik suamiku. Dirut Wencheng International, aku orang penting yang kau buru-buru temui. Cepat bungkuk dan sapa aku. Dari mana datangnya orang gila ini? Sial, berani nabrak buta? Nona, kontrak perbudakan Clara Wijaya. Silakan lihat. Hendra Wijaya keluar modal besar demi dekati orang sepertimu. Dia berani jual putri kandungnya sendiri. Tuan muda, ada yang lebih konyol. Ada yang mau jadi anjing Nona. Ada yang mau mengakui Nona sebagai ibu angkat. Ada yang memaksa menjadi kekasih gelap nyonya. Tina, kalau kau terus bicara sembarangan dan buat Rendra salah paham, Kenapa perjanjian penjualan diri untuk Mayasari? mungkin bukan gadis desa, tapi dewi kekayaan yang kuasai triliunan modal. Kita hadapi masalah besar. Diam, semua diam. Identitasnya tidak asli. Benar. Mana mungkin Rendra seberuntung itu. Hanya bisa menikahi perempuan desa yang hanya bertani. Perempuan desa. Sudah di titik ini, masih membantah mati-matian. Perjanjian penjualan diri tanda tangan asli Hendra Wijaya. Belum cukup buktikan identitasku? Atau buktikan kebodohan kalian? Ini adalah Catatan ayah. Catatan ini milik Hendra Wijaya. kontrak perbudakan ini asli. Identitas Mayasari adalah Dewi Kekayaan. Identitas Mayasari adalah Dewi Kekayaan.
Sial, apa yang telah saya lewatkan? Saya malah memberikan Dewi kekayaan dengan kekayaan triliunan. Kepada Rendra dengan begitu saja. Rendra, kita tukar kembali. Kita harus menukar kembali pernikahan ini. Mayasari hanya bisa milikku. Kau bermimpi. Nak, Ibu, tanganku. nak, jangan menakut-nakuti ibu. Ayah, ibu. Kita tidak boleh membiarkan Rendra begitu saja. Tidak. Dewi kekayaan hanya milikku. Dia kakak. Saya adik. Dia harus mengalah pada yang lebih muda. Dia harus menyerahkan Mayasari kepadaku. Dimas Pratama, sekarang kau menyesal, bukankah terlalu cepat? Apa yang bisa dibuktikan oleh secari kontrak perbudakan? Jika kau Dewi kekayaan dan punya kemampuan sebesar itu, tarik investasi 5 triliun untuk keluarga Wijaya. Kau gila, kau orang gila, kertas lusuh ingin buktikan dia? Mayasari, angan kosong. Clara Wijaya, kau ingin menjerat dirimu sendiri? Siapa bilang menjerat diri sendiri pasti aku? Investasi tak bisa ditarik, identitasnya palsu. Berani menyamar sebagai Dewi kekayaan? Aku punya 100 cara. Hancurkan kalian berdua, bodoh. Suamiku, rumah tangga ini kau yang putuskan. Dia nekat cari mati. Kita permudah. Aku ikut suamiku. Rendra, siapkan mobil. Semua ke grup Wijaya. Aku tidak cuma tarik investasi, tapi juga hapus grup Wijaya dari bisnis. Ini akibat ganggu suamiku. Baik. Nona besar, tidak percaya, wanita desa miskin, berani mengaku dekat Dewi kekayaan? Benar. Istri yang dinikahi Rendra, si bajingan itu, pasti tidak sebanding denganku. Lihat cepat, bukankah Besan sudah datang? Clara, ada apa mendesak hingga ayah turun ke sini? Keluarga Besan, menantuku diganggu orang. Berani ganggu permata hatiku, Hendra? Dia sudah tak sabar hidup lagi. Dia orang berpengaruh tingkat atas. Siapapun dia, aku Hendra Wijaya, keluarga Wijaya, Dewi kekayaan yang triliunan. Jangankan satu kota, di satu provinsi pun. Siapa berani lancang? Ya, benar. Berani ganggu nona besar, sungguh tidak sabar hidup. Katakan pada ayah, siapa yang ganggu kau? Kucabik dia hidup-hidup. Ayah, kalau aku bilang, yang menggangguku itu Dewi kekayaan? Bukan, dasar anak pemboros. Kenapa kau mengganggunya? Kau ingin membunuh ayahmu? Mertua, Clara bercanda. Itu sama sekali bukan Dewi kekayaan. Hanya seorang wanita desa yang mengandalkan nama Dewi kekayaan. Karena itu dia bertindak semena-mena. Ayah, Anda harus membelaku. Aku ditampar penipu itu. Menamparkan wajahmu. Tapi soal Dewi kekayaan, masalah besar, aku tak izinkan. Siapapun nodai nama Dewi kekayaan. Katakan siapa, ku hajar dia sampai babak belur. Rendra dan si imut ini pasti mati. Bukankah mobilnya datang? Mobil ini. Maya. Menarik kembali investasi. Kita urungkan saja. Kita sampai di sini. Kenapa berubah pikiran? Karena masih merasa tidak tega pada mereka Aku tak mau kamu. mengalami kerugian. Ketawa apa, Maya? Tuan muda, masuk akal kamu investasi di Wijaya Group. Nona, ini cari uang? Investasi 5 triliun ini. Kalau bukan cari uang, untuk apa? Tentu karena kamu. Karena aku. Wijaya Group hampir bangkrut. Proyek ini pasti rugi. Dimas Pratama adikmu, aku nggak akan bantu. Sayangnya, orang-orang itu dingin padamu dan menghinamu. Kebodohan mereka keterlaluan. Kamu. Baru menikah beberapa hari. Siapkan hadiah pulang 2 triliun untukku. Untukku, tanpa pikir untung rugi. Gelontorkan aset 5 triliun. Istri macam apa yang ku dapat? Ini rejeki nomplok. Ayo, sayang, istri balas dendammu. Ayah, panggil semua staf keamanan perusahaan. Sampai ibunya tak kenal. Wanita desa tak berpunya ini
berbuat jahat. Dia sama sekali tak menghormatiku. Dia juga tak menghormati istriku. Hari ini dia harus mendapat pelajaran. Tidak masalah, panggil Departemen Keamanan Perusahaan. Mobilnya meluncur. Tidak, bukan. Ayah, dia lihat kau datang. Dia takut identitasnya bocor. Dia mau kabur. Rendra, berhenti. Di rumah, semua kesempatan pamer udah kau pakai. Hari ini giliranku pamer. Jangan biar dia kabur. Dimas Pratama, hentikan mobil. Buka pintu. Jangan pergi. Maya, nenek apa kondisinya parah? Tetangga juga tidak bisa menjelaskan. Dia suruh kita cepat pulang. Lebih cepat. Maya, jangan khawatir. Nenek baik, selalu dilindungi. Dia akan baik-baik saja. Dimas Pratama, bajingan itu. Tidak bisa hentikan mobil, cepat nyetir. Aku hari ini harus hajar pasangan bajingan ini. Buruan nyetir. Setelah menyamar, mau pergi? Hei, Besan, urusan anak-anak. Biarkan mereka selesaikan. Ayo naik minum teh. Ini. Dimas, Clara, kalian oke? Tenang saja. Dia tidak berani ketemu ayah mertuaku. Maya Sari ini pasti palsu. Menghadapi kekasih tak beruang tak berkuasa. Apa yang kutakutkan? Sudah, jangan bicara. Buruan nyetir. Ayah, cari pengawal temani aku. Nenek moyang aku. Namaku Clara Wijaya terbalik. Aku tahu meski kau tak bilang. Kalian, sini. Sebentar lagi. Jaga aku baik-baik. Keamanan menantu kita. Siap. Sejak dapat investasi 5 triliun, dia mulai aneh. Ayah, kenapa begini? Keamanan Dimas Pratama. Kapan lebih penting dariku? Teh ini, barang langka 100 tahun. Bukan, kalian datang. Tak tega minum. Saudara, kau terlalu ramah. Kami merasa tersanjung. Ada apa? Silakan katakan langsung. Selama bisa kami lakukan, pasti kami bantu tanpa ragu. Ya, kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Aku ingin kalian berinvestasi lagi 5 triliun. Bukan, saudara. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu meminta investasi dari kami? Jangan kira aku tidak tahu. Hubungan kalian dengan Dewi Kekayaan tidak biasa. Kalau bukan karena Dimas Pratama, investasi 5 triliunku sebelumnya tidak akan didapat. Apa katamu? Maksudmu bisa dapat investasi? Karena Dimas Pratama kecil kami? Saudara, leluconmu keterlaluan. Dewi Kekayaan bilang langsung. Mana mungkin bohong? Aku bilang tidak masalah besar, masih memaksa pakai gips. Sudah patah bilang tidak apa-apa. Nenek, bagaimana bisa? Kamu tidak hati-hati? Ayo. Sudah kubilang, pekerjaan pertanian biar aku. Kenapa masih nekat sendiri? Bahkan panjat tinggi rendah. Kali ini kakimu cedera. Lain kali kena vital, gimana ini? Aku tidak ada kerjaan. Kalau nganggur, cari kakek nenek. Main kartu, menari, atau lainnya. Aku cari hiburan lain. Jangan ke ladang lagi, mengerti? Tapi, tidak ada tapi-tapi. Aku tulang punggung keluarga. Kalau tidak nurut, aku dan Maya tidak akan peduli padamu. Baiklah. Nah, baru manis. Berbaringlah dan istirahat. Aku rebus sup ayam untukmu. Baik. Nenek di depanku. Belum sepatuh. Rendra layani orang tua. Memang ahli. Rendra, berkat kerja kerasmu bolak-balik. Kalau tidak, dengan tubuh lemah Maya ini, pasti sudah kecapaian. Keluar, bajingan. Suara ini, Dimas Pratama. Bajingan, keluar. Sepasang bajingan sialan ini, bersembunyi di tempat kumuh ini. Pengecut, bisa kabur? Dimas Pratama, dorong pintunya. Sampah, minggir. Hancurkan pintunya. Buka.
Ah, Apa yang lucu? Tutup mulutmu. Dimas Pratama, baik, tidak. Organ vitalmu tidak cedera? Kamu tidak bisa pakai lagi. Rendra, kamu. sengaja, ya? Kamu cuma mau lihat, keluarga Pratama punah. Punah, berlebihan. Masih ada aku di keluarga Pratama. Tidak. Diusir dari keluarga Pratama oleh kalian. Keluarga Pratama kalian memang. Bajingan. Bunuh kau. Tunggu apa? Bongkar. Bongkar rumah kumuh ini. Aku buat sepasang bajingan ini. Tidak punya tempat tinggal. Ya, bawa mobil sini. Jangan. Dimas Pratama, Clara Wijaya, kalian gila? Kalian yang gila. Andalkan seorang wanita desa tak beruang tak berkuasa, mimpi melawan. Menantu kaya Wijaya sepertiku, menurutku, kamu terlalu tinggi mengukur diri. Kalian terlalu tinggi mengukur diri. Siapapun berani merusak sedikit saja. Maya Sari bersumpah. Pasti kalian tahu bagaimana menulis penyesalan. Sudahlah, lihat ayahku. Di grup Wijaya bahkan tak berani parkir mobil. Lari lebih cepat dari anjing. Sayang, kamu pikir dirimu adalah dewi kekayaan beraset triliun? Tidak memarkir mobil karena... Sudahlah, Rendra Pratama, jangan cari alasan lagi. palsu tetaplah palsu. Kamu masih berharap, kami percaya padamu? Benar, hari ini rumah reot ini akan kuhancurkan. Aku jodohkan kalian. Tak tahu diri, tak punya rumah. Aku buat kalian berkeliaran kayak anjing liar, ngemis di jalan. Hancurkan. Jangan. Rendra Pratama, Ingin menghancurkan rumah tua istriku, langkahi dulu. Mayatku ini. Rendra, jangan. Merusak properti orang lain itu ilegal. Ayahku bilang, keluarga kami raih dewi kekayaan. Nanti di Haisi aku bisa semena-mena. Jangankan robohkan gubuk reot ini, menguburmu pun tak takut. Berani, lihat, berani atau tidak. Bongkar. Kalau dia berani halangi, bawa dia kubur di reruntuhan ini. Ini nyawa manusia. Nyawa manusia? Nyawa manusia? Nyawa manusia? Cukupkah uang ini untuk menebus nyawanya? Bro, minggirlah. Uang tebusan kita bagi rata. Bagi rata, kalau kau tak berani, minggir dari sini, aku sendiri yang akan lakukan. Rendra, ku beritahu kau, hari ini, meski kau ini si sampah, diusir rumah, tak disayang orang tua, ku hancurkan, tak ada yang menegurku. Wanita desa, buka mata dan lihat. Setelah kukubur, giliranmu. Rendra, sebelum sentuh suamiku, pikir konsekuensinya. Budi, sudah tiba di grup Wijaya. Tiba, Nona. Kuperintahkan kau, copot investasi 5 triliun, dan patahkan satu lengan Hendra Wijaya. Apa? Baik, Nona. Hahaha. Dimas berharga di keluarga kami. Sungguh membanggakan, tak sangka dia kenal Dewi Kekayaan ini. Wah, dia dan Dewi Kekayaan, mereka kenalan saat belajar di luar negeri. Kenalan saat itu. Pasti begitu. Dimas, dengan Dewi Kekayaan, pasti teman sekelas di luar negeri. Dimas brengsek. Kenal Dewi kaya raya, aset triliunan. Ternyata sembunyi selama ini. Rendra si bajingan. Sudah lama tak tahu berapa kali dia pamer. Sudah kubilang, aku tak salah lihat, dibandingkan dengan Dimas. Rendra orang tak tahu balas budi, tak bernilai. Wah, besan. Barusan kamu bilang tambah investasi 5 triliun. Tentang investasi itu. Serahkan padaku. Benarkah? Kamu tidak membohongiku? Tenang, besan. Ini Dimas. Dia paling nurut sama aku. Soal Dewi Kekayaan. Karena Dimas sudah beri 5 triliun. Beri lagi. Pasti bukan masalah. Iya, Dewi Kekayaan. Punya aset triliunan. 5 triliun baginya. Hal sepele, kan? Hahaha. Lihat anakku, demi Dimas. Urusan ini pasti berhasil. Hahaha. Aduh,
Terima kasih banyak, Besan. Tenang saja, keluarga Wijaya akan sukses. Pasti tak lupa, budi keluarga Pratama. Haha. Pak Budi, kenapa kamu datang? Tidak benar. Barusan bicara dengan Besan. Belum sempat kasih tahu Dewi kekayaan. Kamu tidak akan datang lagi. Tambahan 5 triliun, kan? Orang ini kenapa terlihat sangat familiar? Dia yang sebelumnya datang ke rumah, membela Rendra dan Mayasari. Direktur grup Wenceng itu. Ini benar-benar dia. Bukankah dia palsu? Pak Budi kenapa? Pak Budi? Pak Budi kenapa? Kamu bilang, Pak Budi, Hendra Wijaya. Aku datang tarik, investasi 5 triliun, bunga. Mematahkan lenganmu. Ah, bukan, Pak Budi. Pak Budi, Pak Budi. Lima triliunku. Sebenarnya bisa jadi milikmu. Sayang sekali, kamu mengganggu orang yang salah. Aku ganggu siapa? Tuan kami. Selesai. Mundur. Bagaimana dengan keluarga Besan? Tidak apa-apa. Ambulans. Mau panggil ambulans? Dibanding lengan ini, yang kupedulikan, siapa yang kuganggu? Siapa menantu laki-laki mereka? Beritahu aku siapa. Sepertinya putra sulung kami. Rendra. Rendra, kalian dengar? Istri kampunganmu ngomong apa? Tidak hanya menarik investasi, tapi juga patahkan lengan ayahku. Kalau kau memang hebat, kenapa tak kau lakukan dulu? Di bawah gedung grup Wijaya, lari dari apa? Kalian lari dari apa? Rendra. Punya kemampuan atau tidak? Dimas Pratama, Clara Wijaya, perhatikan ini. Jangan pikir cuma ponsel. Bisa tipu istriku? Ya, aku bilang, hari ini aku bereskan kalian. Dan rumah jelek ini. Ini tidak mungkin. Sayang, kau sedang apa dengan ponsel itu? Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini hasil editan palsu. Ayo, nyetir. Mau kemana? Balik perusahaan. Cepat balik ke perusahaan. Sayang. Cepat. Sayang, bukannya mau menghajar. Pasangan tak bermoral ini, sayang, aku belum naik. Bukan, tiba-tiba ini ngapain? Bajingan, kenapa istriku pergi? Katakan, aku Dimas Pratama. Lepaskan tangan kotormu dari kakakmu. Kakek. Kakek, kenapa kakek datang? Aku tidak salah dengar, kan? Kakek malah membela sampah seperti Rendra? Siapa yang kau sebut sampah? Binatang, hormati kakak dan iparmu. Kalau tidak, diusir dari keluarga. Kau... Kakek, akulah cucu kesayangan kakek. Aduh, kakek tega demi orang bodoh ini, mau usir aku dari keluarga. Mereka berani atas dasar apa? Aku temui kakek. Dia, dari kecil dimanja, anak emas kakek. Kalau luka sedikit, kakek pasti sedih. Hari ini langit runtuh. Bagaimana bisa tega melakukan ini? Kakek, aku tidak peduli. Kakek jangan perlakukan aku begini. Hari ini kakek beri aku penjelasan. Bukankah ini karena... Ketua, apa yang Anda katakan? Gambar ini. Dibeli oleh Dewi Kekayaan Misterius. Benar. Aku melihatnya langsung saat transaksi. Bahkan, dia juga berfoto bersama. Dewi Kekayaan yang dihormati pejabat. Berfoto bersama. Bisa lihat, di mana? Masalah apa? Masalahnya sangat besar. Kalau Dewi Kekayaan betul menantu perempuanku. Langit keluarga Pratama runtuh.
Bagaimana bisa seperti ini? Sekarang bagaimana? Berhenti mondar-mandir, bisa? Belum ada tanda keberhasilan. Kenapa kamu yakin Maya Sari itu Dewi Kekayaan? Mengapa aku begitu yakin? Gunakan otakmu dan pikirkan baik-baik. Investasi 5 triliun ini tiba-tiba hilang begitu saja. Lengan Hendra Wijaya itu sudah dipatahkan orang. Waktu Budi datang ke rumah kita, lihat Rendra dan pasangannya di depan sanak saudara, panggil menantu laki-laki, dan nonamu berulang. Apa kamu tuli, tidak dengar? Atau buta? Aku. Dasar bodoh tak berotak. Bukankah saat menjemput pengantin, kamu berubah pikiran dan mengancam bunuh diri? Kesempatan ini ke Rendra? Siapa sangka, Maya Sari si Jalang, sembunyikan rahasia sedalam itu. Rendra nikmati keuntungan sekarang. Kita sudah membuat mereka marah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Aku. Ayah. Kakek sudah gila. Hei, bicara pelan, aku tak paham. Begini, aku dan istriku menghajar pasangan brengsek itu. Tebak apa yang terjadi? Istriku melirik ponsel yang diberikan Rendra. Lalu entah mengapa, seperti kesurupan, langsung melesat masuk mobil, menyetir dan pergi begitu saja. Sampai sekarang, teleponnya tidak diangkat. Kemudian, datanglah kakek. Dia bahkan lebih parah. Demi pasangan brengsek itu, tidak hanya menamparku 2 kali, bahkan berlutut memohon maaf mereka. Ayah, ibu, menurut kalian, mengapa ini terjadi? Mengapa? Karena Maya Sari itulah Dewi Kekayaan itu. Ah! Nak, apa kamu ingin ganti istri? Asalkan kamu mau, biarpun dengan ancaman bunuh diri. Ibu akan memaksa Rendra menyerahkan Maya Sari padamu. Apa ini benar bisa? Haha. Aku, orang sepertimu. Jangan ganggu pasangan muda itu. Ayah, maksudmu? Apa maksudnya? Kita salah menaruh harapan. Sejak kecil, Dimas Pratama seharusnya bukan penerus keluarga Pratama. Dia si manis hanya peduli untung. Aku bicara dengan Rendra. Kusadari, kita salah menuduhnya. Rendra paling berprestasi. Dimas Pratama hanya cari jalan pintas, lempar tanggung jawab. Selain merayu keluarga, tak punya kelebihan. Ah, kakek. Kamu sudah dibutakan oleh mereka. Aku tidak seburuk yang kau katakan. Ayah, dengar belum tentu benar, lihat baru nyata. Oh, bagaimana Dimas? Kami paling tahu. Kamu gak bisa karena Rendra menikahi Dewi Kekayaan, lalu sengaja membelanya. ya, tidak adil. Ayah, lagi pula, Dimas mau nikahi Maya Sari. Rendra tak berguna, mencuri kemewahan Dimas. Rendra yang mencuri, aku ingat. Kamu yang meremehkan dia. Panggil Maya Sari wanita desa, tertarik pada keluarga Wijaya yang kaya dan berpengaruh, mengancam bunuh diri, memaksa kedua bersaudara bertukar calon istri. HMPH, aku. Memang iya, kenapa? Aku tidak boleh berubah pikiran, aku justru akan membantu Dimas berebut. Resep obat buat sembuhin aku, gimana perkembangannya? Sudah selesai. Perlu uji coba lagi. Lalu masuk uji klinis. Cepat sekali. Apa resep ini benar-benar bisa menyembuhkanku? Pasti bisa menyembuhkanmu. Satu-satunya caraku membalas kebaikanmu. Sayang, terima kasih. Telah melakukan banyak hal untukku. Dia gampang tersentuh, karena sejak kecil, tak pernah diistimewakan. Kita suami istri. Bukankah wajar aku membelamu? Kalau kau terus begitu, aku marah, loh. Maya, kambuh lagi, bertahanlah, ambilkan obat. Mari, duduk. Sayang, Maya. Jangan pingsan, bertahan, Maya. Maya, kamu nggak apa-apa. Maya, pasti tidak apa-apa. Nona, jangan takut. Tina sini, aku akan menemanimu. Nona, tahan.
Sial. Tuan muda, jangan seperti ini. Nona akan sedih. Semua salahku. Kalau bukan karena aku membuatnya tersiksa, dia tidak akan kambuh. Aku pantas mati. Rendra, cukup. Nenek. Nenek. Maafkan aku. Aku yang menyebabkannya seperti ini. Anak baik. Bukan salahmu. Maya sejak lahir sudah dihantui penyakit. Ini takdirnya. Tapi, Ini hanya masalah waktu saja. Tak ada yang bisa disalahkan. Berikan surat wasiat itu padanya. Surat wasiat. Rendra, saat lihat surat wasiat ini, aku mungkin sudah tiada. Maafkan aku, tak bisa temanimu selamanya. Keluarga Sari tak punya penerus di generasiku. Kekayaan triliunan dikumpulkan belasan generasi. Tak ada pewarisnya, hanya kuwariskan padamu. Aku sudah dirikan perusahaan untukmu sebelumnya, dan saat kau baca surat wasiat ini, kekayaan triliunan itu sudah dialihkan ke namamu. Beri semua ini, harap kamu hidupi nenek. Tentu aku percaya, bahkan tanpa ini, kamu pasti memenuhi permintaanku. Maya Sari tidak mungkin salah menilai orang. Nanti, kalau nikah lagi, bawa dia ke kuburku, biar aku lihat. Aku doakan kalian, selamat tinggal, cintaku. Maya. Pasien pendarahan hebat saat operasi. Bank darah kosong. Ada yang punya Rh negatif. darah Rh negatif. Aku. Setidaknya 1000 ml. Kuat. Harus kuat. Meski darah habis, aku tetap selamatkan dia. Tuan muda, jangan gegabah. Tidak hati-hati bisa fatal. Benar, Tuan. Kalau Nona tak bisa diselamatkan, lalu kau mengalami sesuatu. Ini pasti bukan yang Nona mau. Bagaimana tahu tanpa mencoba? Rendra, pikirkan matang-matang. Aku ingin selamatkan Maya, tapi aku tak mau lihat kamu membahayakan dirimu. Nek. Nenek tenang saja. Aku tidak akan kenapa-napa. Maya juga akan selamat. Tunggu kami berdua yang menghidupi nenek. Baik. Nenek percaya padamu. Aset miliaran Sari sekarang atas namaku. Kerahkan semua sumber daya. Pakai resep ini, bikin obatnya. Baik, Tuan Muda. Ayo. Tidak bisa. Tak tahan lagi. Cepat defibrilasi. Maya. Maya, orang tidak berhubungan, keluar, Maya. Maya. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Maya. Maya, bangun. Dokter, tolong selamatkan dia. Dokter, kami sudah berusaha maksimal. Maya. Maya. Tuan muda, obatnya sudah sampai. Cepat, suruh Maya minum obat ini. Bangun. Bangun, Maya. Kaulah satu-satunya di dunia yang menyayangiku. Kumohon. Jangan tinggalkan aku. Sayang, aku di sini. Tuan muda, selamatkan dia. Rendra, bodoh kamu. Aku cuma baik padamu. Kamu mau selamatkan aku dengan sumbang 1200 ml darah. Rendra, bodoh sekali. Bangunlah cepat, ya.
Akhirnya kami menemukan kalian. Bagaimana tahu Rendra di sini? Cepat keluar, dia tidak mau lihat kalian. Kalian jangan di sini, ganggu pemulihannya. Jangan-jangan menantu perempuan. Kami juga bukan untuk Rendra. Jangan untukku. Benar, kami memang datang untukmu. Ini, cepat terima. Ambil. Ambil. Apa ini? Bagaimana dengan ini? Ini adalah mas kawin yang aku pilih dengan hati-hati untukmu. Apa katamu, mas kawin? Aku, Dimas Pratama, sudah memutuskan. Aku akan cerai dengan Clara. Aku akan jalankan perjanjian pernikahan kita. Aku akan menikahimu, Maya. Bagaimana, terkejut dan senang? Tidak terduga? Semua ini, mas kawin pilihan hati-hati untukmu. Setiap barang nilainya lebih dari 10 miliar. Keluarga Pratama kami belum pernah sebaik ini ke siapapun. Bahkan Clara Wijaya pun tidak dapat kehormatan ini. Ini khusus untukmu. Ya, Rendra, anak brengkel. Jadi tanaman juga bagus. Agar dia tidak ganggu. Aku sudah memilihkan hari untukmu dan Dimas. Besok kalian berdua menikah. Setelah nikah, cepat punya bayi laki-laki sehat. Selagi aku dan ayahmu masih muda. Asuh anak beberapa tahun, kan? Betul sekali. Maya, mulai besok. Kamu adalah wanitaku. Kalian tak tahu malu, pergi. Maya, apa yang kamu lakukan ini? Kami suruh Dimas Pratama nikahi kamu. Untuk kebaikanmu. Ya, dia sudah vegetatif. Terbaring di tempat tidur. Kamu mau dia menjanda seumur hidup, baru kenal dia berapa hari. Pantas setia tanpa meninggalkannya? Rendra bukan vegetatif, pingsan karena kehilangan banyak darah. Kalian orang tua dan adiknya. Tidak peduli keselamatannya sudah keterlaluan. Makin buruk, suruh aku menikah lagi. Kalian masih manusia? Menantu perempuan, bicaramu kasar, ya. Iya, kami juga. Tidak ingin hartamu jatuh ke tangan orang lain. Rendra sudah jadi vegetatif. Terbaring di tempat tidur. Lagi pula tak bisa memuaskanmu. Agar tak dirayu pria liar lain. Dan dibawa lari. Aset triliunan kami bisa diambil orang lain. Keluarga Pratama akan rugi. Kuduga kalian incar asetku. Sayang, aku tak punya apa-apa. Apa? Tidak. Mayasari, jangan bercanda. Kekayaan triliunan ini, mana mungkin hilang? Benar juga. Bohongmu kekanak-kanakan. Hanya orang bodoh yang percaya. Tidak percaya? Periksa sesukamu. Kalau ada aset atas namaku. Mayasari tak keberatan nikah lagi. Telepon. Rendra, kalau mereka tahu aset triliunan itu milikmu, pasti mereka menyesal. Siapa suruh mereka manja Dimas dari kecil? Manja Dimas Pratama aja. Apa? Benarkah? Baik. Aduh, aku tahu. Benar atau tidak, kamu tidak bercanda, kan? Oke. Mengerti. Halo, Lao Zhang. Kamu tidak bisa menipuku. Kalau tidak, putus hubungan. Puluhan ribu hektar tanah Mayasari. Semua diberikan orang lain. Nah, situasi di sana? Jangan ditanya lagi. Semua peternakan hewan luar negeri. Dia jual semua. Bagaimana situasi ayah? Si manis ini. Puluhan perusahaan diinvestasikan. Semua sahamnya hilang. Aset triliunan. Begitu saja lepas dari genggamanku. Mayasari, semua salahmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mau apa? Uangnya mana? 3 hari lalu. Menjelang ajal, sebelum pingsan, semua disumbangkan. Disumbangkan. Aduh, disumbangkan. Aduh. Ya ampun. Aset triliunan ini, kamu bilang disumbang. Langsung, otakmu ditendang keledai, hingga melakukan hal gila seperti ini? Asetku, aku urus. Hubungan apa dengan kalian? Apa hubungan? Mayasari, ku beritahu kamu. Kita punya ikatan pernikahan. Kamu adalah wanitaku. Aset triliunan itu, setengahnya milikku. Sekarang kembalikan uangnya. Kalau tidak, bagaimana? Aku cekik kamu. Coba sentuh dia. Ah, Rendra, syukurlah kamu bangun. Aku pikir kamu tidak akan bangun lagi.
Aku berusaha menyembuhkanmu. Mana mungkin aku tega. Terbaring seumur hidup, sakit, tanganku mau putus, ayah ibu. Bajingan kecil, sudah bangun, lepaskan tanganmu. Nah, kamu oke? Belum pergi juga? Rendra, kamu terbaring di tempat tidur, sampai otakmu jadi kacau. Berani kamu bicara, dengan sikap begitu pada orang tua. Ayah, ibu, aku sakit. Kalian menindasku, memaksa istriku menikah lagi. Inikah layak dilakukan orang tua? Kalian gak punya malu. Kamu bilang siapa nggak punya malu? Aku melahirkanmu, merawatmu 20 tahun. Beginikah balasanmu? HMPH, diusir dari rumah. Masih mau manfaatkan jasaku membesarkan? Konyol, kan? Kamu. Kami tidak menyambutmu di sini. Istriku juga tidak menyukaimu. Pergi sekarang. Jika tidak, Jika tidak, apa? Belum dipukul 3 hari. Berani naik ke atap. Ya, aku berani menyentuhnya. Budi, Tina. Salam hormat untuk bos baru. Hormat bos baru. Ibu dan ayah, orang-orang ini satu persatu, terlihat berwibawa. Bukan orang biasa. Benar. Kenapa mereka hormati Rendra? Dengan hormat. Rendra bos macam apa? Pasti pura-pura. Ketua grup Wenceng, Pak Budi Mayasari sudah menyumbang seluruh kekayaan triliunannya. Masih perlu kau di sini menemani pasangan muda berakting? masih anggap ini sandiwara? Kalau begitu, aku tunjukkan yang sebenarnya. Budi, buang mereka bertiga. Bertindak. Hei, ngapain? Hei, jangan sentuh aku. Kalian para penjilat. Rendra tak punya uang. Apa manfaatnya buat kalian? Kalian idiot semua. Tertawa apa lagi? Pergi. Rendra, semua karena kau. Membuatku dipermalukan. Aku tak akan biarkanmu. Rendra, aku kau. Bocah nakal, diam. Kamu siapa? Ibu, ayah, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Rendra salah. Dia tak sebaik aku. Kenapa dia selalu menindasku? Berkeliaran seenaknya. Mereka tak akan dapat kesempatan lagi. Sayang, kapan kamu datang? Kau paksa Mayasari menikah lagi. Dimas Pratama. Mau dengan si pecundang Rendra. 2 pria melayani 1 istri, benar begitu? Tidak. 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 Benar-benar tidak. Sungguh tidak ada. Benar-benar tidak ada. Sungguh tidak ada. Dimas Pratama. Hanya aku yang berhak menceraikanmu. Kalau berani mengkhianatiku, meski kejar kamu sampai ujung dunia, aku akan gebuk kamu. Keluarga Wijaya kemampuannya. Kamu tahu sendiri, aku Clara Wijaya, bisa. Menantu baik. Dimas sadar salahnya. Maafkan dia, ya. Iya, menantu baik. Dimas ini, sesaat tergoda setan. Dia berencana ikut menikmati kekayaan dan kemewahan. Berani menceraikanmu? Iya. Itu, sayang, kamu tak tahu. Aku menikahi Mayasari. Hanya menipu aset triliunannya. Supaya jadi milikku. Nanti, aku malah akan memberikannya padamu. Mayasari tak pernah secara terbuka mempermalukan Rendra begini. Justru dia membelanya di mana-mana. Clara Wijaya terkutuk. Kenapa aku dapat istri begini? Ayah kira si idiot ini. Harta karun tersembunyi. Siapa sangka, alasan grup Wijaya dapat investasi. Ternyata dia adik Rendra. Setelah urusan selesai, buang sampah ini. Daripada malu sepanjang hari. Sayang. Juga tidak mau memukulmu. Sakit tidak? Benarkah, sayang? Tentu saja. Masa aku bohong? Aduh, aku tahu. Sayang, aku paling cinta kamu. Tunggu. Aku mudah maafkanmu. Kamu nggak kapok? Sayang, bilang, gimana caranya kamu mau maafin aku? Aku masih nunggu nikmatin bahagia sama kamu. Beri aku 200 miliar tunai. Apa? Istri? 200 miliar. Wah, jangan bercanda. Ya, menantu, kamu bikin keluarga Pratama habis semua harta. Jual semua harta. Dia gak bisa kumpul 200 miliar. Benar. Menantu perempuan. Ganti yang lain. Biaya terlalu besar. Ganti. Kalian pikir aku menipu uang kalian? Jujur saja.
Aku sedang membantu kalian menjadi kaya. Menjadi kaya. Ya, kabar terpercaya. 3 hari lalu, obat ajaib untuk penyakit bawaan sudah muncul. Perusahaan farmasi Chenxi, nilainya naik jadi 10 kuadriliun. 10 kuadriliun. Grup keuangan berebut. Dapat kesempatan kerja sama. Obat ajaib ini pasti laku. Dengan mudah dapat kualifikasi distributor. Kekayaan kuadriliunan mengalir deras. Jadi, menantu, kamu minta 200 miliar. Bantu keluarga Pratama dapat kualifikasi distributor Chenxi. Benar. Aku dengar kabar terpercaya. Bos farmasi Chenxi penduduk lokal. Besok dia nikah besar untuk istrinya. Pernikahan? Ayah bilang. Hadiah pernikahan terbesar kita. Kita dapat kesempatan bicara berdua dengan bos. Kemampuan ayahku mudah dapatkan kualifikasi distributor. Bagaimana bisnis ini? Mau ikut saham? Ah, ikut saham? Mau ikut saham? Bisnis untung besar. Hanya orang bodoh menolak. Ah, ya, menantu baik. Tunggu, kami pulang cari uang. Istri, tenang 200 miliar. Meski jual semua harta, habiskan kekayaan. Akan kukumpulkan. Ah, nanti, hadiah pernikahan terbesar. Dapat kuota distributor. Bisa berbaring menghitung uang di rumah. Hahaha. Aku saja bisa berbaring hitung uang. Kalian tunggu sampai tak punya uang. Rendra Mayasari berani mematahkan lengan ayahku. Utang ini. Tunggu dapat kualifikasi distributor. Bersandar pada aset. Farmasi Chenxi 10 kuadriliun. Baru kita hitung. Selamat ya, terima kasih. Bisa aktivitas lama? Tenang, pria sejati sehat. Hei, kamu tidak bisa lebih hati-hati? Awalnya pernikahan, untuk keberuntunganmu, tak sangka kamu bangun lebih awal. Tapi, pernikahan di desa, nggak terlalu sederhana. Masuk desa, ikuti adat. Selama pasanganmu kamu. Di mana saja boleh. Kamu. Ah, sudahlah. Lebih baik tunggu malam saja. Apa? Tunggu malam? Aku. Rendra, kamu hebat. Obat ajaib akhirnya diluncurkan. Langsung melampaui 10 kuadriliun. Tak bisa dicapai dengan usaha. Aku tak salah menikahi orang tepat. Tanpa industri keluarga Sari, yang global, obat ajaib itu tak mungkin dikembangkan. Aku serahkan Chenxi Pharmaceutical. Kenapa? Susah payah baru lepas. Aku tidak mau, setelah menikah, aku jadi bebas dan leluasa, indahnya. Itu Maeba ayah mertua Dimas Pratama? Hendra Wijaya, datang untuk apa? Daerah terpencil, bagaimana mungkin? Pemilik kekayaan 10 kuadriliun. Bos Chenxi Pharmaceutical. Mengadakan pernikahan di sini? Selain itu, kenapa tempat ini terlihat sangat familiar? Sepertinya aku pernah ke sini. Nak, kamu tidak kerja, ya? Buat apa ke tempat kumuh ini? Aku juga merasa familiar. Lahan tadi. Ladang Rendra bercocok tanam. Apa? Rendra menikah, tinggal di keluarga istri. Di desa ini? Mertua, Alamat yang kamu berikan salah? bagaimana kalau kamu telepon lagi? Dan tanya lagi? Halo, Lao Zhang. Apakah alamat yang kamu berikan salah? Tidak salah, disinilah tempatnya. Betul. Sayang, jangan-jangan kamu salah ingat? Mungkin saja. Aku jarang ke sini. Setiap kali naik mobil, aku mungkin salah ingat. Oke, Lao Zhang, aku tunggu. HMPH, bahkan dari satu desa, lalu kenapa? Bos Chenxi Pharmaceutical. Pasti bukan si manis Rendra itu. Kenapa tidak mungkin aku? Rendra. Kalian berdua ada di sini? Karena kami nikah di sini. Menikah?
Kalian menikah di sini. Haha, lucu. Aku lihat orang ikut makan minum gratis, tapi numpang pernikahan orang baru pertama. Sumbang aset triliunan. Sekarang malah tak punya uang nikah. Tempat pun pinjam. Kalian sungguh menggelikan. Miskin, minta pada kami. Ya, demi hubungan ipar. Apa salahnya ku beri sedekah sedikit? Maya. Kalian datang berombongan. Cari masalah, ya? Hahaha. Aduh, ngomongnya besar. Kamu kira Maya Sari, Dewi kekayaan triliunan? Rendra, bawa istrimu merangkak di bawahku sekarang. Kalau tidak, apa? Berani sentuh aku? Tak perlu bertindak. Pasti ada pengganti. Keluarga Wijaya. Selama pernikahan, Bos Tensi Pharmaceutical. Angpau 200 miliar. Meminta Bos Tensi Pharmaceutical hadir. Agar pasangan ini sadar. Tinggi langit dan tebal bumi. Uang angpau 200 miliar ini. Cukup undang bos misterius. Beri pelajaran atas nama kami pada pasangan tak tahu diri ini. Kalian berdua tamat. Dengar lucunya kelompok menyebalkan ini. Mereka buang 200 miliar, suruh aku pukul diri sendiri. Tolol dan kaya raya. Mengejutkan, mencurahkan 200 miliar. Biarkan aku bereskan diri sendiri. Bodoh tapi duit banyak. Apa katamu? Rendra, otakmu terjepit pintu? Berani kau mengaku bos Chensi Pharma? Bohong lagi, tak ada kreativitas. Ngapain harus kreatif? Kau memang penipu. Fakta. Serahkan uang angpau itu. Simpan, bos. Loh, Ini tidak mungkin. Sayang, lumayan lucu orang bodoh ini. Utang demi angpau? Aku juga baru dengar. Tapi uang ini cukup untuk bulan madu kita. Bulan madu apanya? Angpau dari aku untuk Bos Chensi Pharmaceutical. Hak apa mengklaimnya? Kembalikan kartu bangku. Hak apa? Gunakan otakmu. Pikir baik-baik. Kenapa Chensi Pharmaceutical dinamai Chensi? Jangan. Chen dari Rendra? Si dari Mayasari? Chen 11, Pharmaceutical. Tidak mungkin. Kebetulan. Kebetulan saja. Bagaimana mungkin Chensi Pharmaceutical bisa milik kalian? Kamu benar, bukan milik kami. Hahaha. Dia mengaku. Ku bilang, Chensi Pharmaceutical mana mungkin berhubungan dengan mereka? benar sekali. Rendra si bajingan ini, dibanding putraku Dimas Pratama, sama sekali tak berguna. Bagaimana dia bisa beruntung memiliki Chensi Pharmaceutical besar ini? Maya Sari, kembalikan uang angpauku. Tunggu, aku belum selesai. Chensi Pharmaceutical ini bukan milik bersama kami suami istri, melainkan milik suamiku, Rendra. Apa obat ajaib ini dikembangkan suamiku untuk menyembuhkan penyakitku? Rendra, mana mungkin? Benar, Rendra manis ini. Kulihat dari kecil, kau tak bisa obati. Kau bisa kembangkan obat ajaib mendunia. Palsu. Semua ini bohong. Anak kandung punya kemampuan apa? Kalian tidak tahu sama sekali. Jadi orang tua begini. Kalian sungguh menyedihkan dan menggelikan. Nenek. Cucu perempuan yang baik, menantu kesayangan. Waktunya sudah tiba. Lelucon ini harus diakhiri. Berakhir. Direktur Budi dari grup Wencheng. Dia datang untuk apa? Siapa orang berwibawa itu? Mereka yang kemarin di rumah sakit, membela Rendra dan Mayasari. Bajingan. Tidak, salah. Ada apa, Besan? Ada masalah dengan orang-orang ini? Dia yang kasih info dalam. Agen Provinsi Chensi Pharmaceutical. Dewa Kekayaan Selatan, Zhang Tianlin. Apa? Ketua grup Wencheng, Budi. Dewa Kekayaan Provinsi Selatan, Zhang Tianlin. Dewa Kekayaan Provinsi Utara, Pang Tong. Dan Nyonya Bos, pernikahan baru. Selamat, Bos. Nyonya Bos, selamat menikah. Selesai. Kalian sekarang punya kemampuan apa lagi? Meremehkan suamiku? Semuanya hilang. Anak tidak berbakti, cepat berlutut, minta maaf ke Dewi Kekayaan. Masih berani hina istriku? Kak, aku salah. Kakak ipar yang paling hebat. Clara Wijaya itu tidak akan bisa mengejar kakak ipar. Dan kau, ada yang mau kau katakan? Anak, ayah yang salah padamu.
Ayah dan ibumu tidak akan pilih kasih lagi. Benar, kami tidak akan berani lagi. Kamu kebanggaan kami. Putraku terbaik. Kebanggaan terbaik. HMPH. Anak. Ayah mau tanya lagi. Bagaimana uang angpau itu? Kamu juga terima. Lihat. Bisa. Beri keluarga Pratama satu kuota distributor? Iya, Kak. Untuk 200 miliar, ayah ibu bangkrut total. Sudah berusaha. Kalau tak dapat kuota. Keluarga Pratama kami benar-benar tamat. Aku dan orang tua harus menggelandang, tidur di kolong jembatan dan mengemis. Iya, nak. Ibu mohon. Kamu terbaik. Pasti kamu tidak tega lihat ayah ibumu mengemis, kan? Sudah diusir dari rumah oleh kalian. Apa hubungannya? Akibat perbuatan kalian. Mampus. Pergi. Tidak. Aku tak bisa mengemis. Kembalikan uang 1 miliar itu. Grup Wijaya bangkrut tadi malam. Utangnya 600 miliar. Dia bayar pakai apa? Apa? Wanita bodoh, kau membunuhku. Apa dasar kau salahkan aku? Aku bunuh kau.